Rocky pernah tulis mengkritik DPR itu lebih sekadar lalu lalang tubuh, bukan lalu lalang pikiran. Jadi ada membedakan antara lalu lalang tubuh dan lalu lalang pikiran. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus. Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila tuh, dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen-departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing, bagaimana cara? Memang ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, jadi, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus bukan soal backingan. Tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? Oke, lagi. Mbak Tejo, silakan. Yang waktu marah-marah sama jaksa itu ya? Ayo Mbak. Pancasila itu bukan sumber hukum, kalau nggak salah. Karena Pancasila nyata, bisa diuraikan. Nah sumber hukum adalah sesuatu yang harusnya intangible, yang abstrak. Bisa dijelaskan nggak? Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul? Muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum. Apalagi sekarang disebut Pancasila adalah ideologi negara. Di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara? Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada adalah fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Paradigm kan ada positivity, neo-positivism dan juga critical theory. Saya pikir kalau tumben lu tahu. Oh of course. Nah, itu saya tahu. Partisipan dan lain-lain gitu. Iya. Dan saya melihat kalau Bang Rocky kan ke critical theory kalau saya lihat. Wih, Ini kalau mau nanya apa nunjukin bahwa kau ahli hukum. Dua-duanya Mbak Tejo. supaya dianggap. Masuk orang hukum gitu loh. Tapi critical theory Kak Jo itu dimulai dari ada misbelief system. Yang muncul dari lingkungan. Nah, mungkin apakah memang dari dulu ada kekecewaan dari Bang Rocky di dulu-dulu dengan pemerintahan yang ada segala macam sehingga memang siapapun yang memimpin Bawaannya itu akan terus mulu. diuji, terus dikaji, terus dikritisi. Nah, sementara yang sedang dibicarakan oleh Bang Rocky kan selalu akal sehat, akal sehat. Ini juga apakah menjadi bagian dari Bang Rocky juga akan membuat sesuatu, jurnal atau kajian ilmiah atau apa sehingga kegergetan kepada masyarakat kita yang tidak berakal sehat ini akhirnya mulai bisa disebarkan oleh Gini, ya itu betul Bang Pak Rocky. Leonid. Gue cuman ingin bongkar
persembunyian feodalisme, persembunyian ketidakjujuran. Dia Itu kegelisahan dari hati ya? It comes from my inner heart wholeheartedly. Tapi kan Bung Rocky selalu ngomong otak lu dipakai, jangan dungu. Baru kali ini gue denger Bung Rocky ngomongin tentang hati. Gini ya, ternyata Bung Rocky punya hati juga. Bukan ini. Oke, tepuk tangan dong. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan kan kayak nggak punya hati loh. Enggak dong. Oke. Buat apa bedain antara otak dan Ada batin bedanya itu? pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus diolah oleh otak dan otak terima perintah itu kan. Bung Rocky kenapa tidak suka sekali dengan pemerintahan Jokowi? Wow, honest question ya. Saya bukan tidak suka sekali. Sekali-sekali saya suka. Pada waktu awal saya nggak anti Jokowi. Di awal ketika Pak Jokowi mulai namanya muncul, kita beri kesempatan seorang sipil itu masuk di dalam politik. Lalu saya bikin perjanjian dengan mereka yang sekarang ada di KSP Istana itu. Kalian kita dorong masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi di awal bahkan. Tapi kalian mesti melapor ke kita. Kan etikanya begitu kan. Yang kita suruh masuk dia mesti melapor ke kita. Dalam perjalanan dia nggak melapor ke saya dan teman-teman saya yang di luar tuh. Dia bahkan cari suaka di dalam rejim itu. Jadi dari awal kita tahu mental ini dia menunggu amplop, dikasih amplop dia diam itu kan. Dulu kita bilang, masuk ke istana, bikin diskurs human rights di situ. Lakukan semacam pendekatan sehingga Pak Jokowi dilindungi oleh yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip civilian value. Dia nggak lakukan itu. Kenapa waktu perundingan dengan teman-teman tuh tidak Bung Rocky aja yang masuk? Kalau gue yang masuk nggak ada yang kontrol gue itu, karena gue akan suka-suka aja.